Apa yang terjadi ketika seorang gadis gemuk yang dibuli menjalani operasi plastik untuk balas dendam? Halo, saya dari channel Andando You See Me. Klip ini adalah spoiler film berjudul 200 Pounds Beauty. Jika kalian siap, silakan tonton. Film ini dimulai dengan Hana, seorang gadis gemuk yang diam-diam menyukai bosnya. Ia pergi ke peramal untuk mengetahui apakah ada kemungkinan mereka bisa bersama. Tapi hasilnya mengatakan tidak ada kesempatan sama sekali. Merasa kasihan, peramal itu memberinya jimat keberuntungan tanpa memungut bayaran. Hana memiliki pekerjaan sampingan sebagai operator telepon, teman bicara, karena suaranya yang merdu. Suaranya membuat semua pelanggan mengira ia adalah orang yang cantik dan memiliki tubuh seperti model. Tapi pekerjaan utamanya yang paling ia sukai adalah menjadi penyanyi bayangan untuk seorang idola bernama Amy yang sedang naik daun. Tidak ada yang tahu bahwa Amy hanya berlip sync, sementara suara Hana lah yang bernyanyi di belakang panggung. Hana terlalu bersemangat saat bernyanyi dan menari sampai ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Produser Sang Jun harus segera mengatasi situasi ini. Ia berlari ke panggung dan menggunakan kesempatan itu untuk menyuruh Amy berbalik dan bersembunyi sebelum Hana bangun dan bernyanyi lagi. Pertunjukan pun berjalan dengan lancar. Setelah pertunjukan, Amy memarahi Hana dan merendahkannya karena ia terlalu gemuk untuk bekerja. Sang Jun buru-buru datang untuk menghibur Hana dan mengatakan bahwa ia sudah bekerja dengan baik, dan bahwa panggungnya saja yang tidak kuat. Hal ini membuat Hana semakin berharap. Ia menceritakan hal ini kepada Jung Min, sahabatnya yang juga bekerja sebagai penyanyi latar di grupnya. Hana bilang ia merasa ada harapan dengan Sang Jun, bosnya yang sudah lama ia sukai. Jung Min memperingatkan bahwa itu tidak mungkin, karena pria tampan seperti Sang Jun pasti tidak akan menyukainya. Hana mengenang kembali beberapa tahun yang lalu. Ia pernah berpacaran dengan seorang penjual pil diet. Setelah berhasil membujuk Hana untuk membeli pil mahal, pria itu kabur dan tidak pernah menghubunginya lagi. Patah hati, ia menghabiskan seluruh pil itu, tapi untungnya ia berhasil selamat berkat dukungan Jung Min. Mereka lalu membuat tato yang sama, yang memiliki arti, Hakuna Matata, atau, jangan khawatir, biarkan saja. Hana lalu merekam lagu baru untuk Amy. Setiap kali ia bertatapan dengan Sang Jun, hatinya selalu berbunga-bunga. Setelah bekerja, Sang Jun mengantarnya ke rumah sakit jiwa. Ternyata, ayah Hana menderita penyakit mental. Oleh karena itu, Hana harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang demi mengobati ayahnya. Keesokan paginya, Hana menerima sebuah kotak hadiah besar berisi gaun merah dan undangan pesta ulang tahun Sang Jun, sebagai ucapan terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan gembira, Hana langsung mengenakan gaun itu tanpa mendengarkan peringatan Jung Min dan pergi bersama ke pesta. Tapi, semua orang yang melihat gaun yang ia kenakan terdiam dan memandangnya dengan jijik. Hana yang tidak sadar berterima kasih pada Sang Jun karena telah mengirimkan gaun itu. Sang Jun bingung karena ia hanya mengirim undangan saja. Lalu Amy datang dengan mengenakan gaun merah yang sama persis dengan yang dikenakan Hana. Ternyata ini adalah rencana Amy untuk mempermalukan Hana di depan semua orang. Hana yang tidak bisa menerimanya, meminta izin untuk pulang. Kejadian itu membuat Sang Jun memarahi Amy habis-habisan. Ia mengatakan bahwa Amy seharusnya memperlakukan babi itu dengan baik, karena tampaknya tidak ada yang bisa menyanyi untuk mereka. Hana adalah mesin uang yang harus dijaga. Film ini juga mengungkapkan bahwa Sang Jun dan Amy diam-diam berpacaran. Mereka tidak tahu kalau Hana yang sedang menangis di toilet mendengar semua percakapan mereka. Dengan sedih, Hana pulang ke rumah dan berniat bunuh diri. Tapi sebelum ia melakukannya, teleponnya berdering. Itu adalah pelanggan, teman bicaranya. Hal ini membuat Hana memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, Hana pergi ke klinik bedah plastik untuk menemui dokter Lee. Ia ingin mengubah seluruh tubuhnya, tapi biayanya sangat tinggi. Hana meminta pembayaran cicilan, tapi dokter Lee tidak setuju dan menyuruhnya pergi.
Hana akhirnya menggunakan kartu andalannya. Ia menyalakan perekam suara yang berisi percakapannya dengan Dr. Lee saat menggunakan layanan teman bicaranya. Dr. Lee terkejut, karena ia adalah pelanggan tetap Hana. Hana mengajukan tawaran terakhir, jika ia diizinkan membayar dengan mencicil, rekaman itu tidak akan bocor. Dr. Lee akhirnya setuju. Ia lalu membantu Hana memilih bentuk tubuh dan wajah yang diinginkan. Setelah itu, Hana harus melepaskan anjing peliharaannya, karena operasi plastik memerlukan waktu pemulihan yang lama. Saat waktunya operasi, Dr. Lee melakukan yang terbaik karena ia tidak ingin rekaman itu bocor. Hilangnya Hana membuat perilisan album kedua Emi tertunda. Sementara itu, Hana mengunjungi ayahnya dan memberinya boneka sebagai tanda rindu. Sang Jun juga mencari Hana kemana-mana, ke rumah dan ke rumah sakit tempat ayahnya berada, tapi tidak berhasil menemukannya. Ketika lukanya sudah sembuh, dokter membuka perbannya dan Hana melihat dirinya yang baru. Ia menangis saking bahagianya. Hana segera pergi berbelanja pakaian-pakaian cantik yang tidak pernah ia bisa pakai sebelumnya. Ia lalu tidak sengaja bertemu Sang Jun dan Emi yang sedang bersama di luar. Emi kini sedang mengalami masa sulit dan harus tampil di sitkom biasa. Hana diam-diam mengikuti mereka ke tempat parkir karena ia ingin tahu apa yang terjadi dengan Sang Jun. Seorang kurir pengantar makanan terpesona oleh kecantikan Hana dan mengalami kecelakaan. Hana merasa bersalah dan buru-buru membantunya. Sang Jun lalu datang bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Hana takut ia akan ketahuan, jadi ia memakai helm dan kabur. Tapi ia tetap menguntit Sang Jun sampai ke sebuah tenda penjualan mobil bekas. Seorang karyawan di sana memujinya, mengatakan ia terlihat seperti seorang aktris. Hana tersenyum bahagia dan langsung membeli mobil dari karyawan itu. Tapi karena ia tidak bisa menyetir, ia menabrak taksi hingga rusak. Sopir taksi yang marah langsung memarahinya. Tapi saat melihat wajahnya yang cantik, amarahnya langsung hilang, termasuk polisi yang datang. Polisi yang melihat KTP Hana tidak percaya bahwa ia adalah orang yang sama. Hana lalu dibawa ke kantor polisi dan harus mencari seseorang untuk membuktikan bahwa ia adalah orang yang sama. Ia menghubungi Jung Min untuk membantunya, tapi Jung Min juga tidak mengenalinya dan mengira ia adalah tunawisma yang tidur di sekitar situ. Hana akhirnya menunjukkan tato mereka, dan Jung Min pun terkejut. Sementara itu, Sang Jun sedang mencari penyanyi baru untuk agensinya, tapi tidak ada yang cocok. Hana yang menggunakan nama samaran Jenny lalu datang untuk audisi. Suara dan wajahnya yang cantik membuat semua orang terpesona. Mereka langsung mengontraknya. Di waktu yang sama, Emi pergi ke rumah sakit tempat ayah Hana dirawat, berharap Hana akan datang menjenguk ayahnya dan memintanya untuk kembali bernyanyi. Jung Min, yang playboy, juga gencar mendekati Jenny. Ia menunjukkan video Hana padanya untuk memberi tahu Jenny gaya menyanyi yang seharusnya ia pakai. Hana yang menyamar sebagai Jenny merasa canggung dan pura-pura bertanya apa bagusnya, babi, itu. Sang Jun langsung membelanya dan mengatakan bahwa Hana adalah orang yang sangat baik, membuat Hana tersipu malu. Hana lalu berkonsultasi dengan Jung Min, mengatakan ia ingin memberitahu Sang Jun semuanya. Tapi Jung Min memperingatkan bahwa Sang Jun adalah orang yang menentang operasi plastik, dan pria dengan ego tinggi seperti dia tidak akan pernah bisa menerimanya. Tapi Hana membantah, mengatakan bahwa Sang Jun tidak seperti pria lain. Mereka berdua lalu bertengkar, dan Hana tanpa sengaja menghina Jung Min, mengatakan bagaimana mungkin orang yang tidak pernah merasakan cinta seperti dia bisa memahami orang lain. Sejak saat itu, hubungan mereka retak. Hana lalu menemui Sang Jun untuk makan malam. Ia bertanya bagaimana pendapatnya tentang wanita yang melakukan operasi plastik. Sang Jun menjawab bahwa ia menyukai wanita yang cantik secara alami, karena semakin banyak hiasan, semakin palsu. Hana tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga bertemu dengan anjingnya yang baik hati Sang Jun pelihara.
Hana harus berpura-pura tidak pernah melihat anjing itu, meskipun ia sangat merindukannya. Keesokan harinya, Hana menyamar untuk mengunjungi ayahnya di rumah sakit, tapi Amy juga ada di sana. Jadi ia harus buru-buru pergi. Sampai suatu hari, setelah Hana selesai berolahraga, ia bertemu Amy yang sedang berlatih menyanyi. Suara Amy sangat buruk sampai Hana tidak bisa menahan diri untuk memberinya saran. Ia tanpa sadar mengulangi kata-kata nasihat ayahnya. Hal ini membuat Amy yang sudah berbulan-bulan menunggu ayah Hana, sadar bahwa wanita di depannya adalah babi Hana. Keesokan harinya, Hana mendapat telepon dari rumah sakit. Jung Min, sahabatnya, overdosis pil karena patah hati ditipu oleh seorang penjual alat kecantikan. Hana lalu mencari penjual nakal itu dan memberinya pelajaran. Untungnya, Sang Jun datang tepat waktu untuk menghentikannya, karena sekarang sudah waktunya ia tampil di konser. Hana, yang berada dalam wujud Jenny, sangat bersemangat karena ini adalah penampilan pertamanya. Penonton menunggu dengan cemas, dan saat mereka mendengar suaranya yang unik, bintang baru pun lahir. Nama Jenny menjadi sangat populer dan ia menjadi superstar. Tidak ada seorang pun di Korea yang tidak mengenalnya. Hana dan Sang Jun merayakan kesuksesan bersama. Sang Jun mengungkapkan perasaannya. Mereka berdua mendekat, tapi sebelum berciuman, Hana takut silikon di hidungnya akan membuat Sang Jun tahu yang sebenarnya. Hana bilang ia belum siap. Sang Jun tidak memaksa dan tertidur karena mabuk. Hana lalu mengagumi ketampanannya dan tanpa sadar menggambar tato, Hakuna Matata, di cermin. Setelah beberapa waktu, Sang Jun terbangun dan memberikan selimut kepada Hana. Ia melihat simbol di cermin dan merasa sangat familiar. Ia lalu mencari lirik lama Hana dan menemukan simbol yang sama. Sang Jun pun langsung tahu bahwa Jenny adalah babi yang ia kenal selama ini. Sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak dari Hana tanpa memberikan alasan, tapi tetap menjalin hubungan sebagai rekan kerja. Di pesta peluncuran album baru Jenny, banyak selebriti dan orang terkenal yang hadir. Amy sengaja mempermalukan Jenny dengan membawa ayahnya keluar dari rumah sakit. Hana, yang berada dalam wujud Jenny, berdalih bahwa itu mungkin penggemar yang membuat masalah. Jung Min yang mendengar itu merasa sangat kecewa dan mengantar ayah Hana kembali ke rumah sakit. Hana tidak tahan lagi dengan perasaannya yang buruk dan mengatakan yang sebenarnya pada Sang Jun. Tapi ia sudah tahu, dan itu adalah alasan ia menjauhinya. Bukan hanya itu, ia tidak mengatakan apa-apa karena Hana adalah produk yang bisa menghasilkan banyak uang. Hana pun terdiam. Keesokan harinya, agensi tahu yang sebenarnya karena Amy menyerahkan semua bukti. Konser Jenny pun dibatalkan tanpa batas waktu. Tapi Sang Jun tidak setuju. Ia berjanji akan menanggung semua kerugian dan membawa Hana naik ke panggung. Saat pertunjukan dimulai, ayah Hana keluar dan menari di depan panggung. Para petugas lalu menyeretnya keluar. Hana yang tidak tahan lagi dengan rasa malunya, mengatakan semuanya kepada penggemar. Ia mengatakan bahwa ia bukan Jenny, tapi babi bernama Hana, dan pria yang berdiri di sana adalah ayahnya yang datang untuk menyemangatinya. Layar di belakangnya menunjukkan foto dirinya sebelum operasi plastik. Alih-alih merendahkannya, para penonton justru mengerti dan mendukungnya. Hana lalu berlari memeluk ayahnya dengan bahagia. Semua tulisan nama Jenny dibuang dan diganti dengan nama Hana, bintang baru yang bersinar lebih terang. Meskipun ada beberapa orang yang membencinya, Hana tidak peduli. Ia terus bekerja keras dalam pekerjaan yang ia cintai. Ia juga sudah bisa melupakan Sang Jun. Tapi Sang Junlah yang semakin menyukainya. Beberapa bulan kemudian, Hana menjadi terkenal di seluruh dunia dan tetap menjadi putri kesayangan ayahnya. Dokter Lee dan rumah sakit